Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Camat, Bapak Mumu Mujahid, yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran, Dr. Sri Lenita Mars, yang terhormat Kepala Sekolah beserta guru UKS dari tingkat SD, MI atau sederajat, yang terhormat Kepala Sekolah dan guru UKS SMP, MTS atau sederajat, dan yang terhormat Kepala Sekolah dan guru UKS SMA, MA atau sederajat se-Kecamatan Pancoran. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih bisa bertemu virtual dalam kegiatan sosialisasi pengenalan pengenalan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya di lingkungan sekolah di wilayah Kecamatan Pancoran. Izin saya memperkenalkan diri, saya Putri, saya penanggung jawab Pusekprem dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Saya yang akan membawakan acara dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya juga membaca susunan acara kita pada siang hari ini. Susunan acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan. Lalu Internal kita aja kan? Ya, pembukaan, lalu Ya. Itu si Farul pindah kemana? Julitan. Oh ya. Sambutan Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran, arahan dari Bapak Sekcam, penyampaian materi oleh Dr. Dani, kita berdiskusi dan juga penutup. Itu susunan acaranya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, kita mulai. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu yang baru bergabung. Nanti kalau ada yang akan kita diskusikan, nanti boleh di chat ini ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan memulai acara kita yang pertama, yaitu adalah sambutan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran kepada Dr. Sri Lenita Mars, dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat bahagia buat kita semua. Yang kami hormati Camat Pancoran pada kesempatan ini Bapak Sekcam Kecamatan Pancoran, Bapak Mumu Mujahid. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bergabung Pak. Yang kami hormati Kasatwak Pendidikan Kecamatan Pancoran, kemudian Kasih Petmat Jakarta Selatan, Kementerian Agama, dan seluruh kepala sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran, begitu juga guru-guru UKS untuk perwakilan sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran, dan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh ridho dari Yang Maha Kuasa. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini tentunya karena masih dalam bulan Syawal, ini pertemuan pertama kita dengan seluruh khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru ya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya terima kasih kami ucapkan karena kami yakin percaya bahwa Bapak Ibu pada siang ini pastinya punya kesibukan, di sela-sela kesibukan kita bisa duduk bersama pada siang hari ini, khususnya untuk membicarakan ataupun membahas bersama-sama bagaimana kesiapan kita dengan adanya informasi risiko hepatitis akut yang penyebabnya sampai masih belum diketahui, sehingga ya mengenai anak-anak di bawah 16 tahun.
tentunya kegiatan hari ini menjadi fokus bagi kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mencegah terjadinya penularan itu ada di wilayah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, halo, ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga. Mungkin di awal tahun 2020 dulu kita juga pernah berkumpul begini ya Pak Bapak Ibu ya. Waktu itu kita berbicara bagaimana menyiapkan kita menghadapi COVID. Nah pada waktu itu. Nah hari ini kita bagaimana kita mengatur strategi lagi. Mudah-mudahan hepatitis akut yang ada informasi ini kita lebih siap lagi dan mudah-mudahan tidak anak-anak kita yang terdampak, kalaupun terdampak ataupun yang terinfeksi segera sedini mungkin kita ketahui dan kita tanggulangi bersama-sama. Tentunya pada kegiatan hari ini kita tentunya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan buat kita pada siang hari ini untuk bisa duduk rembuk bersama untuk mengatur strategi kita khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran. Dan terima kasih kepada Pak Sekcam ya Pak. Tentunya kami nanti minta mohon arahan dari Pak Sekcam bagaimana nih nanti strategi akan kita terapkan lagi kesiagaan kita dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi di wilayah kita. Dan hari ini memang sengaja kita rancang kegiatan ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, senang sekali kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru ya. Kenapa? Pada siang hari ini kita nanti akan membahas disampaikan oleh Dr. Dani apa itu sebenarnya penyakit hepatitis yang penyebabnya belum kita ketahui, bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita mengetahui gejala-gejalanya sehingga kita bisa mengenalinya sedini mungkin, terus langkah apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukannya. Nah, saya sebagai Kepala Puskes tentunya mengapresiasi kolaborasi kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini, kita pun bisa membuktikan ketangguhan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan beberapa penyakit yang mungkin berisiko untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak sekolah. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu tidak mungkin saya kembali menginfokan walaupun sekarang pandemi itu semakin melandai, namun budaya perilaku hidup bersih dan sehat harus tetap kita laksanakan. Karena dengan adanya perilaku hidup bersih dan sehat, itu menjadi suatu kekuatan kita untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang bisa datang dari lingkungan. Jadi untuk penggunaan masker, cuci tangan, memastikan tangan kita bersih, cuci tangan dengan sabun sebelum mungkin kita makan, itu tetap akan terus kita himbau kepada anak-anak kita, apalagi nanti pada masa situasi sekarang ini di mana adanya risiko penularan hepatitis ini, tentunya perilaku hidup bersih sehat, kemudian prokes 6M itu tetap kita galakkan. Dan juga Bapak Ibu nanti kita akan diskusi bagaimana nih strategi di sekolah-sekolah, apakah kantin boleh dibuka? Nah, kantin itu merupakan risiko ya, karena penularan hepatitis itu sendiri juga melalui kontak Bapak Ibu ya, melalui mulut, melalui cuci tangan gitu ya. Kalau tangannya nggak dicuci pasti berisiko. Sehingga itu menjadi perhatian yang benar-benar harus disiapkan sehingga aman buat semua. Contohnya tidak boleh memakai alat makan bergantian, anak-anak dipastikan bahwa alat makan sendiri, itu tetap menjadi perhatian kita bersama. Tentunya kita harapkan kegiatan siang hari ini bisa membuat kita semakin bersama-sama memahami apa yang ada di depan kita, kemudian kita bersama-sama menyiapkan strategi kita untuk menghadapi dengan harapan anak-anak kita, khususnya wilayah Kecamatan Pancoran, bisa kita cegah terjadinya perjangkitan hepatitis yang unknown etiologinya ini. Mungkin sekali lagi terima kasih buat Pak Sekcam, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti mohon arahan dari Pak Sekcam terkait apa yang harus kita lakukan mungkin di wilayah kita, khususnya Kecamatan Pancoran, dengan ikhtiar maksimal kita dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua terlindung dari risiko-risiko KLB di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nita atas kata sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Sekcam, Bapak Mumu Mujahid, saya persilahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak. Jelas Bapak. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pastinya. Dan ini semua kita ketemu di acara sosialisasi ini juga dalam rangka tentu atas izin Allah SWT. Kalau enggak ya nggak bisa hadir di sini. Dan semoga kita terus sehat dan berkah semuanya ya. Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita, Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran, kemudian Pak Agus atau yang mewakili Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pancoran, yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan atau yang mewakili, para pimpinan sekolah, kepala sekolah dan para guru yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu yang saya banggakan juga teman-teman dari usaha kesehatan sekolah di wilayah Kecamatan Pancoran. Tentu dalam kesempatan ini masih Syawal ya, tadi kata Bu Dr. Nita, jadi saya juga menyampaikan permohonan maaf atas salah dan khilaf kalau mungkin ada, dan semoga amal ibadah kita di bulan puasa kemarin itu berbekas dan tidak hilang untuk 11 bulan ke depan, dan semoga amal itu di bulan Ramadan kemarin kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi sesama. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini kita baru kedatangan kasus yang namanya hepatitis akut yang dari teman-teman kedokteran juga masih belum dipahami betul apa penyebabnya, belum diketahui. Tapi ya ini sudah memang ada beberapa laporan sudah muncul. Tapi saya berharap kepada masyarakat luas, khususnya kepada para orang tua murid yang ada di sekolah yang dititipkan oleh bapak-bapak dan ibu kepala sekolah dan para guru, ya kita tentu bertawakal ya. Pertama-tama itu bertawakal kepada Allah atas apa yang akan terjadi nih dengan kasus ini. Kita belum selesai dengan COVID-19, sudah ada muncul kasus seperti ini. Tapi apapun itu, seperti dalam penanganan COVID menghadapi wabah COVID-19 2020 yang lalu, kata kuncinya adalah jangan panik dan jangan masa bodoh. Utamakan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu udah jadi standar lah ya. Mungkin Allah juga, Tuhan menegur kita nih selama ini juga kita mungkin tidak hidup dengan baik ya, dengan bersih. Padahal secara sebab musabab ya sumbernya dari situ. Kalau nggak bersih ya siap-siap terima akibatnya kan gitu. Mungkin kita lalai ya, kita diingatkan dengan wabah ini, dan alhamdulillah berkat kerjasama semuanya ini, termasuk rekan-rekan dari sekolah, para orang tua, ya para guru, para dokter, para tenaga medis semuanya lah ya berkolaborasi sampai akhirnya alhamdulillah kita kasusnya sudah mulai menurun dan kita sudah bisa bergerak, mobilitas kita sudah boleh ke mana-mana walaupun tetap ada pembatasan. Jadi dan saya apresiasi sekali nih kepada Bu Dr. Nita dan jajarannya dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran yang sudah membuat acara pertemuan rapat walaupun masih lewat virtual ya, karena ini harus segera disampaikan kepada halayak ramai. Apalagi hepatitis akut ini menyerangnya juga kebanyakan anak-anak ya, 16 tahun ke bawah ya Bu Dokter ya.
Dan ini sekali lagi jangan membuat kita terlalu khawatir berlebihan, ya. Dan saya sih berharap di sekolah-sekolah ya nanti kalau sudah ada ini hasil pertemuan kali ini ada lanjutannya. Apakah dibentuk satgas atau dibentuk apa di sekolah masing-masing ini. Yang pertama di kesempatan ini adalah bagaimana para guru, para orang tua siswa paham dulu apa itu hepatitis sebelum hepatitis akutnya dulu nih. Hepatitis taruh apa sih kan gitu. Pak Dr. Dani ya yang akan menyampaikan. Jadi kita bangun satu pemahaman yang sama nih. Ya jangan masing-masing cari informasi di luar yang jangkauan kita. Kadang-kadang kalau di media sosial itu kan segala rupa disampaikan. Kita harus pandai-pandai menyaring. Nah sekarang kesempatan ini dalam pertemuan ini tentu Bu Dokter bisa memberikan bekal untuk para guru dan orang tua untuk bisa memfilter, menyaring ya berita-berita di media sosial agar tidak membuat kita paranoid ya terhadap hepatitis akut ini. Karena seperti COVID-19 kemarin ya banyak orang terlalu paranoid sakit meninggal bukan karena COVID ya, karena paranoid itu sendiri tertekan, stres, akhirnya kondisi kesehatan menurun. Nah, jadi tidak karena COVID tapi stres ya. Ini yang akan kita minta teman-teman para guru, orang tua siswa juga lebih sigap ya, lebih cermat dan lebih cerdas tentunya dalam menghadapi kejadian hepatitis akut ini yang sudah muncul beberapa kasus khususnya di Jakarta. Dan saya berharap nantinya satgas-satgas yang insya Allah mungkin bisa dibentuk itu ya kolaborasinya jalan terus nih. Diketahui penyebabnya kayak apa, jadi disampaikan. Jadi nanti komunikasinya kita akan bangun sedemikian rupa agar orang tua siswa itu tidak dapat informasi yang dari luar selain dari sekolah. Nah, sekolah para guru tentu akan kali nih pengetahuan awalan ya, pengetahuan minimal terkait dengan hepatitis akut ya. Paling tidak yaitu tadi di awal saya sudah sampaikan terkait dengan PHBS. Nah, itu kita kedepankan. Jadi yang kemarin waktu penanganan COVID, kita menghadapi COVID itu dengan protokol kesehatan, dengan kita menggunakan masker, itu dilanjutkan terus agar kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan saya kira saya tidak terlalu lama menyampaikan sambutan. Saya kebetulan ada di Kelurahan Cikoko, sudah harus rapat berikutnya. Dan saya sih berharap pertemuan ini nanti rekan-rekan guru sekolah ini akan dengan baik ya, dengan tertib dan disimak betul apa dan bagaimana hepatitis akut ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya sedikit, tapi saya akan memonitor nanti diskusinya seperti apa. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekcam atas arahannya kepada kami, Bapak peserta. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nih Bapak Ibu guru UKS beserta Bapak Kepala Sekolah. Kita akan masuk materi tentang pengenalan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Narasumber yang membawakan materi kita adalah Dr. Dani, dokter dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Dr. Dani. Ya, Mbak Putri. Ya, Dok. Selamat siang, Dok. Ini mau saya yang share screen atau dokter yang share dari sana? Boleh, saya izin share screen ya, Bapak-Bapak Ibu semua. Baik. Baik, kepada Dr. Dani dipersilakan, Dok. Sebentar. Mbak Putri di disable.
Izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, apa screen-nya sudah terlihat? Mbak. Sudah, Mbak Putri. Oke, ini Dokter Dani nih Pak Agus, pembawa materinya nih Pak. Siap. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Dr. Dani Syabila Ashar. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sekcam, Bapak Mumu Mujahid, yang terhormat Kepala Puskesmas Dr. Sri Rani Tamars, lalu yang terhormat Kasatuan Pendidikan Pancoran, Kepala Seksi Penmat Jaksel Kementerian Agama, dan seluruh kepala sekolah beserta guru UKS yang saya hormati sekalian. Izinkan perkenalkan, nama saya Dr. Dani Syabila. Pada siang hari ini saya akan melakukan sharing materi terkait pengenalan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Saya akan langsung mulai saja. Sebelumnya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pernah mengetahui tentang hepatitis. Tapi sebenarnya apa itu hepatitis? Hepatitis adalah peradangan pada jaringan parenkim hati yang disebabkan oleh virus. Jangan pakai masker biar jelas suaranya. Oh, iya. Baik, sebentar. Kalau sekarang apa sudah jelas suaranya? Jelas. Ya, sudah lebih jelas ya. Oke, saya ulang ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Hepatitis adalah peradangan pada jaringan parenkim hati yang disebabkan oleh virus maupun agen non-infeksius. Virus pada penyebab hepatitis yang paling sering adalah virus hepatitis A, B, C, dan E. Namun, pada kasus yang sedang akhir-akhir ini merebak, hepatitis ini tidak diketahui penyebabnya. Untuk penyebab konfirmasi pasti dari kasus hepatitis yang akhir-akhir ini menyebar di seluruh dunia ini belum diketahui. Namun, untuk menyatakan kasus seseorang secara probable terkena hepatitis adalah apabila terdapat gejala-gejala hepatitis, namun tidak ditemukan adanya infeksi dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Disertai dengan adanya peningkatan enzim hati lebih dari 500 unit per liter. Dan usianya itu kurang dari 16 tahun. Kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya atau dalam bahasa Inggris hepatitis of unknown etiology ini ditegakkan atau mulai menyebar sejak 1 Oktober 2021. Lalu ada juga definisi kasus epilink. Jadi maksudnya kasus yang tegak karena berkaitan dengan hubungan antara kasus yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Kalau untuk definisi medis bisa terlihat di screen, ada kasus confirm menurut WHO sampai tanggal 23 April 2022 masih belum diketahui penyebabnya. Lalu untuk probable apabila ada hepatitis dengan penyebab bukan virus hepatitis A sampai E. Lalu untuk persebaran kasusnya sendiri, situasi global menurut data sampai terakhir itu tanggal 10 Mei 2022 dari Kemenkes itu sudah ada di beberapa negara. Penyebarannya seperti yang bisa dilihat di screen yang pada peta ditandai dengan berwarna merah. Dengan kasus tertinggi terdapat di UK atau Inggris sebanyak 163 kasus dan kasus tersedikit itu ada di Polandia, Panama, Palestina, Serbia, Singapura, dan Korea Selatan. Lalu bagaimana gambarannya di Indonesia? Untuk gambaran di Indonesia sendiri, sampai hari ini ada 14 kasus probable dan pending classification. Untuk di sebaran provinsinya ada 1 di Sumatera Utara, 1 di Sumatera Barat, 1 orang di Jambi, dengan kalau di DKI itu ada 18 orang, tapi 10 orang ini discarded. Discarded itu artinya sudah bisa dikonfirmasi kalau penyebabnya bukan hepatitis, tapi ada sebab lain yang bukan unknown etiology. Ada di Jawa Timur, lalu ada di Kalimantan Timur. Lalu bagaimana dengan perjalanan penyakitnya?
Awalnya, kasus hepatitis of unknown etiology atau hepatitis misterius ini ditemukan pada tanggal 5 April tahun 2022. 10 kasus itu dilaporkan di Inggris, lalu kemudian pada perjalanannya dalam waktu 3 hari ada 74 kasus yang ditemukan di Inggris Raya. Lalu tanggal 15 April WHO menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa. Pada tanggal 16 April mulai dilaporkan beberapa kasus dari Asia Tenggara maupun Indonesia. Dan tanggal 21 April dilaporkan terdapat 170 kasus di 12 negara. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hepatitis akut ini belum diketahui penyebabnya. Jadi bukan disebabkan oleh virus yang biasa menyebabkan penyakit hepatitis. Bagaimana dengan gejalanya? Gejala yang paling umum adalah demam atau riwayat demam, diikuti dengan diare, lalu lesu, tidak nafsu makan, ada riwayat mual muntah, nyeri perut, kuning. Jadi salah satu penyakit yang muncul yang cukup khas gejala dari penyakit hepatitis adalah kuning atau jaundice. Kuning ini memang kadang agak sulit untuk diamati apabila tergantung perbedaan warna kulit. Mungkin kalau yang warna kulit lebih cerah, lebih gampang dibedakan. Tapi kalau yang agak lebih gelap, salah satu cara untuk melihat kuningnya adalah di lapisan putih yang ada di mata. Itu disebut dengan ikterik. Lalu nyeri-nyeri sendi, sesak nafas, gatal, dan perubahan warna urin dan warna kulit. Biasanya pada warna kencing atau warna urinnya itu didapati seperti air teh. Lalu ada juga yang apabila telah mencapai otak atau disebut dengan ensefalopati hepatik, itu ada penurunan kesadaran. Bagaimana dengan di Indonesia? Jadi kalau ada perbedaan gejala klinis antara di Inggris dan di Indonesia. Kalau di Inggris itu yang paling banyak kuningnya, jaundice. Diikuti dengan muntah, lalu perubahan warna feses. Jadi feses itu menjadi dempul atau pucat gitu. Jadi tidak seperti feses-feses pada umumnya. Tapi kalau di Indonesia itu 78,6%-nya itu adalah demam dan hilang nafsu makan. Lalu diikuti mual muntah, ada yang kuning atau jaundice itu sebesar 57,1%, diikuti dengan perubahan warna urin yang seperti air teh. Penyebaran penyakitnya, meskipun sampai hari ini belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari hepatitis tersebut, namun Profesor Dr. Hanifah Aswari, spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi di RSCM FKUI menyebutkan dugaan awalnya disebabkan oleh adenovirus, SARS-CoV-2, ini penyebab dari COVID-19, virus ABV, dan lain-lain. Virus tersebut utamanya menyerang saluran cerna dan saluran pernafasan. Jadi, kalau pada zaman sebelum kejadian ini, virus-virus tersebut tidak sampai menyebabkan kejadian menjadi hepatitis. Meskipun karena ini adalah virus-virus yang umum menyebabkan gejala di saluran dan saluran pernafasan. Lalu bagaimana penyebaran penyakit ini dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah pencegahan yang sebaiknya kita ambil guna untuk menghentikan transmisi atau penyebaran dari penyakit. Salah satunya apabila penyebarannya lewat saluran cerna yang paling umum atau fekal oral, berarti kita biasanya penyebaran itu karena memakan atau meminum sesuatu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau tinja yang telah terinfeksi virus. Bagaimana ceritanya? Jadi pada hepatitis sendiri, fekal oral itu adalah misalnya tinja, biasanya tinja-tinja orang yang telah terkontaminasi virus tersebut itu pada beberapa akan mengering, lalu dia akan terbang mengikuti angin, lalu akan menempel pada makanan. Itulah sebabnya kita harus menghindari untuk makan atau jajan di tempat-tempat yang sekiranya dekat dengan pembuangan atau WC atau MCK seperti itu. Lalu untuk penyebaran melalui saluran pernafasan itu adalah dengan kontak percikan air liur yang terinfeksi atau melalui percikan droplet yang ada di udara. Untuk upaya pencegahannya, secara umum melakukan 6M. Jadi kita pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, tetap di rumah, membatasi mobilitas, jaga jarak, dan menghindari makan bersama. Kalau secara umum, kita harus tetap tenang dan berhati-hati. Rutin mencuci tangan dengan sabun, minum air bersih dan matang, makan makanan yang bersih dan matang. Lalu membuang tinja atau popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain, karena tadi ya dia bisa menular lewat
salah satunya kan kalau misalnya kita pakai alat makan orang lain, bekas dari orang tersebut misalnya terinfeksi virus, terus kita makan pakai alat makan yang sama, jadinya kita bisa kena juga. Lalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas, dan memeriksa segera anak jika terdapat gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Upaya pencegahan yang lain yang berkaitan sekali dengan penyebaran virus hepatitis atau penyebaran hepatitis secara general adalah menggunakan alat makan pribadi. Setelah digunakan harus langsung dicuci dan tidak boleh menggunakan alat makan orang lain. Kita harus mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air dan menggunakan 6 langkah sebelum dan sesudah beraktivitas. Untuk cuci tangan sendiri itu kan dia 40-60 detik. Kurang lebih sama seperti menyanyi lagu Happy Birthday. Jadi selamat ulang tahun dari awal sampai akhir. Lalu upaya pencegahannya untuk mengolah makanannya bagaimana? Jadi kita pertama harus menjaga kebersihan dari makanan itu sendiri. Jadi sebelum kita masak, makanannya harus dicuci, alat-alat masak dan alat-alat makannya harus dicuci, dapur harus selalu dijaga kebersihannya. Bahan makanan mentah dan makanan matang itu harus dibedakan. Terus untuk menyimpan bahan makanan mentah dan matang di tempat yang berbeda. Untuk memasaknya itu harus sampai matang. Jadi supaya virus atau kuman-kuman patogen lain yang mungkin menempel pada makanan yang belum matang itu bisa mati pada suhu optimalnya. Lalu kita suhu minimal 85 derajat Celcius ya, terutama daging, ayam, telur, dan makanan laut. Lalu apabila kita membeli makanan di luar misalnya jangan lupa untuk dipanaskan dulu baru kita makan. Ya. Jadi akhirnya Pak Habib. Untuk menyimpan makanannya pada suhu ruangan, suhu harus kita simpan dengan makanannya di suhu yang aman. Jangan menyimpan di suhu ruangan terlalu lama. Lalu kalau makannya belum pengen kita makan, sebaiknya diletakkan di lemari pendingin. Untuk air bersih, jangan lupa bahan makanannya itu dicuci dengan air bersih. Lalu pengolahan air minumnya diperhatikan lagi. Nah, apa yang terjadi seandainya kita mendapati dengan gejala hepatitis? Gejala-gejalanya tadi ya seperti yang saya sebutkan, ada dia demam, terutama diare, mual muntah, nyeri perut, terus kuning dan apabila gejalanya muncul, tidak perlu panik, dan segera laporkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Itu saya udah dari apabila awal, sudah dilakukan pemeriksaan dan ada tanda-tanda kalau terjadinya perburukan, harus segera bawa ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi. Bukan bandel sih, rada beda ya. Terus untuk di sekolah, segeralah melakukan langkah berikut. Pertama, apabila ditemukan tanda dan gejala hepatitis akut, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Apabila dokter mendiagnosa atau mencurigai kalau kasus tersebut adalah kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, itu harus segera melapor ke puskesmas dan lakukan lanjut. Bisa dengan datang langsung atau dapat chat WhatsApp ke nomor 0993-943-8254. Kemudian nanti oleh dokter setempat akan dilakukan tata laksana dan dilakukan prosesnya sesuai dengan prosedur. Take home message-nya pada siang hari ini semakin digencarkan lagi untuk organisasi pencegahan hepatitis kepada keluarga, terutama anak-anak dan orang tua, yaitu menerapkan PHBS, hidup bersih dan sehat, tanggal 6 dan itu harus selalu diterapkan. Pembukaan kantin harap berkoordinasi dengan puskesmas kelurahan di wilayah agar dilakukan pendampingan untuk menciptakan kantin sehat. Koordinasi dengan lurah terkait penjual makanan. Ya, terima kasih. Sekian paparannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Lebaran-lebaran masa Miss, lebaran sampai nggak apa? Sampai nggak datang, nggak kumpul keluarga gitu. Mati. Dari sananya apa saya? Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang jadi ya udah lah, kita pusing ini kita nangkep ini doang soalnya kalau ditanya Bu, juga masih nunggu. Terima kasih kepada Dokter Dani. Dok, boleh dikembalikan saya ke
tadi salah. Oke dok, jaga dok. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Ya, sebentar Bu Sumirah dari SD 07 ke Dokter Dani, boleh dikembalikan ke saya hostnya dok? Oh iya, Ya, terima kasih dokter. ya terima kasih kepada Mbak Putri. Ya Bapak Ibu, sambil kita berdiskusi, Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir boleh mengisi daftar hadir ya. Tadi saya sudah screenshot untuk foto kita. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Apakah dari kepala sekolah dan juga para guru UKS, Bapak Kasatlak dan juga Bapak Kasipenmat, ada yang ingin ditambahkan Pak atau yang kita diskusikan? Silakan raise hand atau boleh langsung ngomong. Ya, kepada Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu Guru? Boleh raise hand. Putri, tanya dong. Oke, silakan Bu. Gini Bu Putri, kita memberi pengarahan ini atau pemberitahuan kepada orang tuanya gimana Mbak Putri? Apakah dari Puskesmas akan ada pertemuan dengan orang tua murid atau kami dari UKS saja? Karena kan kita ilmunya juga nggak sebanyak Dokter Dani. Jadi gimana Bu Mbak Putri? Baik Ibu. Untuk pertemuan memang ada sih ada beberapa sekolah ya Bu ya yang WA saya guru UKS-nya, gimana kalau kita adakan pertemuan dengan orang tua. Nanti akan saya coba diskusikan lagi dengan Dokter Nita dan Kasatpol UKM. Tapi kalau dari saya seperti COVID-19 kemarin itu kan ada satgasnya, satuan tugas. Jadi dia mengawasi dan melaporkan bila ada kasus. Begitupun dalam kasus hepatitis ini. Jadi diharapkan satgas COVID yang kemarin sekarang bertugas sebagai satgas hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Jadi nanti kalau memang nanti ada kasus bisa dilaporkan ke kami, dan juga satgas itu juga yang mensosialisasikan kepada siswa, kepada orang tua siswa, atau nanti saya bagikan boleh tentang infografisnya, nanti akan saya sampaikan di grup, dan itu bisa disosialisasikan ke orang tua, ke siswa gitu. Kalau nanti memang belum diadakan Zoom kepada orang tua, nanti bisa melalui video, bisa dari Instagram, atau nanti saya bagi yang tadi saya bilang infografis atau selebarannya. Jadi itu nanti atau poster nanti bisa disampaikan ke orang tua siswa gitu Bu. Tapi kalau untuk ciri-ciri bahwa dia itu hepatitis dengan enggaknya kan satgasnya belum paham Bu, Mbak Putri. Satgasnya belum paham. Ya itu dia. Kan tadi dari Zoom-nya sudah ada tanda dan gejala. Nanti bila memang seperti yang tadi Dokter Dani sampaikan, itu ada beberapa poin seperti demam atau dia tampak kuning. Itulah nanti berkoordinasi dengan puskesmas, karena bisa langsung datang ke puskesmas atau chat humas yang tadi saya bilang, baru nanti akan melakukan pemeriksaan selanjutnya bila memang ada kasus, bila memang dicurigai dan terdapat tanda dan gejala yang seperti tadi sudah disampaikan. Gitu Bu Sumira. Baik Mbak Putri, makasih. Mbak Putri, Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Agus, Bu Putri, bentar saya. Oh ya Pak Agus. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kepada Ibu Dr. Deni Sabila untuk hepatitis akut ini ya. Ini kan terjadi atau menyerang 0 sampai 16 tahun ya. Bagaimana itu kan apakah
yang saya pertanyakan yang pertama adalah apakah gejalanya sama di atas 16 tahun ke atas sama 16 tahun 0 sampai 16 tahun, apakah gejala klinisnya sama? Yang pertama itu. Yang kedua, kami sebagai guru UKS pun di sini ingin tahu nih cara penanggulangannya, paling tidak cara treatmentnya pada saat kami menemukan anak-anak yang sudah dijelaskan di PPT tadi, gejala-gejalanya sudah ada dan bagaimana treatmentnya di sekolah, khususnya di ruang UKS, apakah mungkin ada rekomendasi obat yang memang walaupun belum diketahui ya ini hepatitis akutnya seperti apa, tapi kan sudah ada beberapa yang masuk rumah sakit, apakah ada rekomendasi mungkin obat ini untuk pencegahan awalnya dan sebagainya. Kemudian sosialisasi ke orang tua tadi mungkin menyambut Bu Sumirah ya. Kalau untuk sosialisasi ke orang tua kan kita juga ada kendala nih, mungkin ya seperti tadi teman-teman guru KS juga mungkin kita masih karena ini penyakit baru kita masih belum tahu nih secara spesifik. Kalau secara umum tadi kita sudah dapat dari Bu Dokter dan dari slide. Mungkin dari spesifik itu sendiri kami guru KS mungkin perlu juga nih Bu untuk pendalaman tentang penyakit ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Dokter Dani boleh dijawab Dok pertanyaan dari Bapak Agus. Ya. Terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya. Untuk gejalanya ini sendiri itu sama Pak antara yang di bawah 16 tahun maupun di atas 16 tahun. Jadi sama-sama demam, sama-sama tidak nafsu makan, sama-sama mual muntah, dan sama-sama jaundice atau kuning. Untuk gejala spesifik sendiri, kalau hepatitis itu karena ini memang penyebabnya belum diketahui, memang belum ada yang antara dia sama hepatitis biasa. Jadi untuk mengetahui perbedaannya hanya lewat pemeriksaan lab. Jadi apabila tidak ditemukan adanya virus hepatitis A sampai E. Jadi semua kasus yang setelah tanggal 1 Oktober tadi sampai hari ini dan tidak ditemukan hepatitis A sampai E. Baru sampai situ aja Pak yang diketahui oleh pihak medis sampai hari ini. Lalu untuk gejalanya sendiri tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, gejala hepatitis itu cukup khas. Salah satunya adalah jaundice atau kuning. Jadi perbedaannya antara demam hepatitis dengan demam-demam yang lain, kalau demam-demam yang lain itu biasanya sih udah pada tahap lanjut sekali ya, jadi sampai ada kuning gitu. Cuman kalau hepatitis itu kan karena adanya kerusakan hati. Di hati sendiri itu hati adalah tempat-tempat untuk membuat garam-garam yang fungsinya urobilinogen, streptobilinogen yang akan mewarnai feses dan urin. Jadi kalau hatinya bermasalah, otomatis kan sel-sel di hati ini rusak. Jadi tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik seperti biasa. Sehingga produksi terhadap zat-zat untuk pewarna urin dan feses tadi pasti juga berubah. Jadi dia banyak beredar di aliran darah sehingga muncul di kulit. Jadinya kuning di kulit, di sklera atau di mata ya, lapisan putih mata. Nah, sedangkan yang diekskresikan itu ke urin dan ke feses itu sedikit. Jadi malah warnanya kalau di urin malah jadi kayak air teh, malah banyak, tapi kalau di feses malah dia jadi pucat gitu. Khasnya itu sih Pak, kalau hepatitis berbeda dengan demam-demam lain gitu. Kalau untuk obat, sebenarnya obatnya ya sampai hari ini juga masih simptomatis ya. Rekomendasi dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memang kalau untuk yang di level rumah sakit mungkin diterapi berdasarkan penyebab utamanya ya. Yang ketemunya apa? Kalau adenovirus ya penyebabnya adenovirus. Tapi kalau untuk obat mungkin ya kalau demam ya dikasih obat demam yang ada aja sih Pak sebenarnya. Oh gitu. Jadi obat gitu ya Bu Dokter. Jadi kemungkinan besar jadi kalau di rumah sakit ya mungkin kalau di ruang UKS kami semua mungkin belum tahu ya. Jadi kalau di rumah sakit di cara pengobatannya itu dengan cara simptomatis tadi ya. Jadi dilihat gejala-gejalanya itu baru diobatin berdasarkan gejalanya. Jadi bukan ke penyakitnya itu sendiri ya karena memang belum tahu ya. Iya, jadi gini Pak, jadi penyebabnya kan belum tahu nih, tapi pada banyak kasus itu kan karena adenovirus, itu virus yang sebenarnya umum menyebabkan gangguan pernafasan pada gejala saluran nafas. Dan COVID, jadi ada beberapa yang
menderita hepatitis yang tidak diketahui ini setelah infeksi COVID. Jadi akhirnya ya diobatinya sesuai dengan gejala, sesuai dengan penyebab yang tersangka yang ketemu aja gitu Pak. Tapi kalau untuk sisanya itu simptomatis. Jadi kalau dia demam ya dikasih obat demam, kalau ada mual muntah dikasih obat mual muntah dulu gitu. Tapi harus tetap langsung segera ke fasilitas kesehatan karena kan harus dilakukan pemeriksaan fungsi hati. Terus kalau misalnya benar nggak ketemu virusnya, ya udah harus dirujuk lebih lanjut lagi karena untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh lagi untuk menapiskan kira-kira ini mengerucutnya ke arah mana gitu. Baik Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter Dani dan Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancuran 7, Dokter. Ya, mari Bapak silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya wakili Pancuran 07 mau nanyakan gini Dok. Bukan minta sehingga kemudian menyepelekan itu penyakit juga enggak. Tapi yang saya tanyakan ini kan tadi dokter menjelaskan bahwa penyakit ini akan menyerang anak umur sampai 16 tahun. Berarti maksimal kan banyaknya di SD dan SMP. Nah, saya tanyakan dampak dari penyakit hepatitis akut ini ya, itu separah dengan penyakit apa kemarin yang sekarang sedang ini COVID atau separah itu atau bagaimana? Kemudian kemarin nggak salah tadi Jakarta ada 18 atau berapa tadi yang terkena tadi. Itu sekian persen itu sembuh semuanya, bisa tertanganin semuanya atau sampai meninggal gitu. Jadi mohon penjelasannya. Jadi seandainya memang sekolah itu kena, ada yang kena itu kan kami sampai panik seperti yang COVID kemarin. Karena kan dampaknya mungkin nggak terlalu berat seperti COVID ya, barangkali seperti itu. Makasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakili atas pertanyaannya. Untuk dampaknya itu sendiri, pada dasarnya hepatitis itu kan menyebabkan peradangan di hati ya. Namun apabila fungsi hatinya ini terus-menerus terganggu, otomatis si bilirubin ini kan dia harusnya tidak beredar di pembuluh darah. Jadi dia bersifat racun. Jadi kalau dia beredar itu bisa yang paling parahnya itu sebenarnya seperti gejala yang ditulis di sini ya, bisa sampai penurunan kesadaran. Yang penurunan kesadaran ini karena sudah mencapai otak, Pak. Gitu. Nah, untuk kasusnya sendiri kalau di Jakarta itu memang ada sekitar berikut ya, ada 18. Setahu saya dari yang terakhir konferensi pers dilakukan oleh Kemenkes itu 3 anaknya meninggal. Tapi kalau untuk yang lainnya masih dalam perawatan. Seperti itu. Kalau berkaca pada kasus di Inggris sendiri itu ada beberapa anak yang sampai harus mengalami transplantasi hati. Jadi karena hatinya sama sekali sudah tidak bisa berfungsi. Jadi harus menggunakan hati dari donor organ. Seperti itu, Pak. Jadi yaitu tingkat keparahannya bisa sampai transplantasi hati, yang paling buruknya itu ensefalopati hepatik. Jadi sudah mencapai otak sehingga terjadi mengganggu kesadaran seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya memang itu termasuk penyakit yang agak lumayan berat, tetapi kita seandainya ada murid yang terkena kita tidak terlalu panik gitu, karena kan mungkin penularan mungkin bisa teratasi barangkali Dok ya. Iya. Yang menjadi concern adalah karena sampai hari ini belum ketahuan Pak penyebabnya. Jadi sehingga pencegahannya juga secara general, jadi belum ada pencegahan spesifik gitu. Tapi karena penyebabnya yang paling banyak adalah adenovirus dan virus-virus yang lain tadi yang sudah disebutkan, yang penting sih terus diterapkan prokesnya, ditingkatkan lagi, dan mungkin prokes yang ditambahkan kalau COVID dulu kan mungkin nggak ada masalah yang makan ya, tapi jadi kalau sekarang tuh justru concernnya bukan hanya di udara, tapi juga di makanan, seperti itu. Maksudnya gini Dok, maksudnya untuk pendidikan, maksudnya gini, kalau COVID kemarin kan misalnya ada anak yang terkena satu, sekolah kan tutup. Gitu Dok ya. Nah sekarang misalnya hepatitis ini, seandainya anak itu ada yang terjangkit satu, ada yang terkena satu, itu sekolah tutup atau tetap kita jaga kesehatannya?
Kalau itu mungkin nanti dari pihak pemerintah ya Pak. Kalau sampai saat ini sih belum ada himbauan sih Pak untuk menutup gitu. Jadi memang Kemarin kan masih. gini, Ya, maaf baik Dok. Bapak. Kalau kemarin kan, Baik kalau kemarin kan Dokter begini Dani. Dok, maaf. Kalau kemarin kan misalnya ada anak yang sekolah yang terkena satu nih COVID kemarin. Akhirnya kan dari Puskes menginstruksikan bahwa sekolah tutup, ada COVID yang ditemukan. Nah sekarang kalau yang penyakit yang hepatitis akut ini, kalau ada satu anak yang kena misalnya ya, itu sekolah tutup kembali atau tetap kita jaga kesehatannya atau bagaimana gitu aja. Ya, izinkan saya menjawab Bapak Wakidi. Pak, untuk sampai saat ini Pak, belum ada surat keputusan ataupun instruksi dari Kementerian Kesehatan apabila memang ada yang positif dia hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini, baru nanti kita akan lihat regulasinya gitu, karena kan kita belum ada regulasinya, jadi belum tahu nih kita ditutup atau tidak. Yang jelas kami dari Puskesmas Kecamatan Pancoran, kami menghimbau kembali untuk menggencarkan kembali tentang PHBS. Itu boleh digencarkan kembali, terus cuci tangan 6 langkah dan juga 6M. Itu aja dulu, nanti kalau memang ada yang tadi sesuai dengan gejala yang tadi sudah dijelaskan, nanti itu bisa diantar langsung ke Puskesmas Kecamatan Pancoran atau memang dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti kalau memang dia dicurigai dari rumah sakit, misalnya ini dicurigai ke arah hepatitis yang tidak diketahui ini, baru nanti sekolah akan melapor ke kami. Gitu, baru nanti akan kita cari solusinya bersama. Jadi untuk sampai saat ini kami hanya mensosialisasikan apa sih yang lagi rame itu tentang hepatitis itu tuh apa. Jadi kami hanya memberikan gambaran, ini loh gejala-gejala Bapak Ibu guru, dan yang bisa kita lakukan yang tadi sudah dijelaskan, yang PHBS itu. Terus yang saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu guru di sini adalah pembukaan kantin sekolah. Kalau memang sudah pembelajaran tatap muka, kalau memang ada kebijakan kantin boleh buka, dimohon dengan sangat untuk berkoordinasi kepada kami. Karena kami di sini punya tim kesehatan lingkungan, nanti mereka yang akan memonitoring atau pendampingan untuk kantin sehat. Gitu, dan juga dimohon sekali kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk koordinasi dengan Bapak Lurah atau pemimpin wilayah terkait penjual makanan di sekitar sekolah yang tadi sudah Dokter Dani bilang, karena ada dari penularannya itu ya, yang tadi dibilang dari saluran fekal oral tadi, itu kan kita belum tahu ya mereka masaknya bersih atau tidak, sudah diperiksa atau tidak gitu. Jadi mohon dengan sangat berkoordinasi dengan lurah untuk penjual-penjual makanan yang di sekitar sekolah gitu. Yang tadi penyebaran penyakitnya itu saluran cerna dan saluran nafas yang tadi sudah dijelaskan. Jadi itu dulu sih concern kita untuk sampai saat ini untuk tujuan sosialisasi kami gitu. Mungkin dari pendidikan dari Bapak Agus atau Bapak Kasih Penmat Kementerian Agama Jakarta Selatan, boleh ada tambahan Bapak atau sudah cukup? Kepada Dokter Sri Lenita ada yang ingin ditambahkan Dokter? Atau ada Bapak Ibu lagi yang ingin berdiskusi? Ya, Mbak Putri. Ya, iya Dok, silakan Dok. Mungkin saya menambahkan yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru UKS ya, diskusinya tadi. Jadi benar Bapak Ibu, sekarang kegiatan hari ini sehingga kita semua sama dulu memahaminya. Jadi kita terkait hepatitis yang tidak tahu penyebabnya, mungkin saya menginfokan kembali Bapak Ibu, tadi Dokter Dani sudah menjelaskan. Kalau bicara tentang hepatitis atau penyakit kuning ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dulu kita nyebutnya penyakit kuning. Itu hal yang mungkin sudah banyak orang tahu gitu. Namun yang ini penyakit kuning yang ada sekarang ternyata penyebabnya nggak sama dengan penyakit kuning yang selama ini ada. Nah itu makanya menjadi pusat perhatian kita bersama. Kalau yang dulu mungkin ada yang di antara kita mungkin pernah sakit kuning, hepatitis A, hepatitis B, mungkin ada ya itu memang sudah kita pahami semuanya, mungkin ada sakit apa dia sakit kuning gitu. Nah sekarang ada lagi sakit kuning nih, sakit kuning ternyata penyebabnya bukan virus hepatitis A, bukan virus hepatitis B, bukan gitu ya.
ada yang penyebabnya masih unknown, tidak kita ketahui. Nah, karena sudah ada beberapa kasus yang terdapat bahkan di Jakarta juga ada, maka perlu kita pun Pancoran perlu mensiasati bagaimana supaya hal ini kita bisa mencegah risiko-risiko yang terjadi. Tadi sudah disampaikan. Untuk itu mungkin Bapak Ibu yang saya hanya menguatkan kembali, sekarang mungkin secara umum kita kenal nih, sakit ada gangguan pencernaan, demam, mual, muntah, ada kuning nih. Nah, kita hati-hati nih, apa nih ya? Ya segera mungkin diinfokan untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat. Sekolah bagaimana? Mungkin saya yakin percaya bahwa semua sekolah sudah punya satgas seperti yang sudah kita lakukan selama ini ya, kerjasama selama ini. Satgas itu kembali di saat ada laporan, tolong infokan kembali kepada kami puskesmas sehingga kita bersama-sama bisa menanggulanginya. Dan tadi disampaikan Mbak Putri bahwa yang sekarang yang perlu kita sama-sama kuatkan karena sekolah udah buka tatap muka 100% ya Bapak Ibu ya, tentunya resiko itu juga tinggi, nggak hanya bermacam penyakit bisa terjadi. Itu mungkin penerapan PHBS kembali, PHBS di sekolah itu yang mungkin perlu kita kuatkan kembali. Pastikan anak-anak kita tetap melaksanakan prokesnya, kemudian mereka menggunakan alat makan minum sendiri, kemudian mereka membudayakan cuci tangan. Nah, itu yang bisa kita kuatkan kembali sehingga risiko-risiko penyakit infeksi yang bisa mengenai anak-anak bisa kita tekan. Apakah itu mungkin nantinya penyakit yang lain di luar hepatitis juga dengan kita melakukan PHBS kita bisa mencegah beberapa penyakit yang bisa menular kepada anak-anak. Dan tentunya seperti biasa Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya kalau ada yang dicuriga ataupun ada laporan tolong kami diinfokan sehingga kita sama-sama bisa menanggulanginya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dengan menerapkan PHBS diri kita sendiri, kita sebagai yang dewasa pun tetap harus disiplin untuk penerapan PHBS ini. Anak-anak didik kita, mudah-mudahan kita bisa menekan berbagai penyakit yang mungkin ada resikonya di lingkungan kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan kembali? Apakah ada yang belum jelas? Kalau memang belum, kita bisa berdiskusi lagi. Mbak Putri, tunggu sebentar saya lupa tadi. Nanti Bapak Ibu, nanti kami puskesmas akan mencoba membuatkan infografis yang mudah dipahami ya, seperti awal-awal kita COVID dulu ya Bapak Ibu ya. Saya ingat nih waktu awal-awal COVID dulu kita juga duduk bareng begini, terus kita bikin infografis, sama-sama kita berproses bersama. Nanti mungkin Mbak Putri, Dr. Dani siapkan infografis dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah kita pahami, sehingga nanti bisa di-share di sekolah, terus kemudian kontak yang bisa dihubungi, sehingga nanti kalaupun ada dan ataupun misalkan ada sekolah-sekolah yang memang akan butuh untuk menyampaikan kepada orang tua, kami puskesmas siap untuk mensupport kegiatan tersebut. Asalkan mungkin kami diinfokan, kita nanti atur jadwalnya sehingga bisa kita laksanakan. Ya, demikian ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Cukup Mbak. Cukup ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita pada sore hari ini adalah kita sama-sama menjaga kesehatan setelah COVID ini. Ada lagi nih yang baru yang hepatitis belum diketahui ini, jadi mohon untuk disosialisasikan kembali ya untuk PHBS, 6M, mencuci tangan gitu ya. Dan juga yang paling saya tekankan yang tadi untuk kantin dan juga satgasnya boleh Bapak Ibu nanti bila memang ada yang dicurigai atau ada yang ingin ditanyakan boleh ke puskesmas kelurahan setempat atau boleh langsung ke saya sebagai di grup UKS ya, boleh disampaikan seperti yang Dokter Nita sampaikan tadi. Kita juga akan membuat infografis agar lebih mudah dimengerti oleh orang tua. Nanti akan kami bantu buat. Itu saja Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini.
kiranya acara kita ini boleh bermanfaat dan Putri, bisa diterapkan. Mbak Putri, Iya Ibu. foto bersama dulu ya kali ya untuk dokumentasi kita Pancoran. Sudah saya print screen Ibu. Sudah, oke. Baik. Sudah saya print screen, tadi ada 4 halaman. Sudah saya print screen, nanti mungkin fotonya boleh saya share Buka di semua grup nih, Bapak Ibu UKS. gurunya terbuka nih Mbak Putri. Bapak Ibu guru Oh wajahnya iya, boleh, terlihat boleh nih. Kalau kalau tadi gitu. banyak nama aja. Nah, ini kan kelihatan. Ya. Ya. Oke. Oh iya, baru buka. Nih kelihatan semua Oke, nih wajah kita Bapak mulai Ibu dulu guru. ya. Ya. Baik Bapak, kita mulai ya. Halaman 1. Jadi tetap senyum. Lagi. Halaman 3, sebentar ya. Oke, sudah Bapak Ibu guru, sudah semuanya. Terima kasih. Boleh langsung ditutup. Terima kasih Mbak Putri. Bila memang nanti ada yang ingin didiskusikan, boleh di grup ya Bapak Ibu ya. Kiranya acara kita ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Pantun saya siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Izin live ya. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum.